Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puan Jelita Aisyah dengan NIM akhir 110. Di sini saya akan memaparkan case-based learning berdasarkan bakteri Mycobacterium bovis untuk mata kuliah ilmu penyakit jamur dan bakteri. Jadi pada case-based learning kali ini, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, pengenalan kasus, etiologi, epidemiologi, patogenesis, diagnosis, pengobatan dan pencegahan, dan kesimpulan. Jadi pada pendahuluan, tuberkulosis bovine atau bovine tuberculosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang dapat menginfeksi berbagai spesies hewan termasuk sapi serta manusia. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk bahkan kematian, terutama pada kalangan ternak. M. bovis memiliki kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang keras yang membuat penyebarannya sulit untuk dikendalikan. Selain itu, penyakit ini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat karena kemampuannya untuk ditularkan dari hewan ke manusia. Seringkali melalui produk susu yang tidak dipasteurisasi atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Baik, kita masuk ke pengenalan kasus. Jadi pada kasus kali ini adalah kasus tuberkulosis bovina yang dilaporkan pada seekor sapi perah betina berumur sekitar 4 tahun, yang menunjukkan penurunan nafsu makan, bobot badan yang menurun, batuk kronis, dan produksi susu yang menurun. Pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi tubuh kurus dan pembesaran limfonodus. Uji tuberkulin skin test menunjukkan hasil positif dan pemeriksaan lanjutan menggunakan PCR dari sampel jaringan paru dan limfonodus mengonfirmasi adanya Mycobacterium bovis. Berdasarkan pada temuan tersebut, sapi didiagnosis menderita tuberkulosis bovina akibat dari infeksi dari Mycobacterium bovis. Jadi, untuk etiologinya, penyebab utama dari penyakit tuberkulosis pada hewan bakteri dari jenis Mycobacterium ini adalah basil tahan asam atau acid fast bacilli yang memiliki dinding sel kaya lipid, terutama dari asam bifolat. Hal ini menjadikan bakteri tahan terhadap banyak antibiotik, desinfektan, dan kondisi lingkungan serta menyebabkan infeksi yang bersifat kronis. Salah satu aspek penting dari M. bovis adalah sifatnya yang zoonosis. Bakteri ini dapat menular ke manusia dari beberapa jalur, yaitu antara lain konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, kontak langsung dengan hewan atau jaringan yang terinfeksi, serta inhalasi aerosol dari lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, keberadaan M. bovis tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi di sektor peternakan akibat penurunan produksi, pemusnahan hewan, dan pembatasan perdagangan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pada epidemiologinya, Mycobacterium bovis merupakan agen utama tuberkulosis pada sapi, tetapi juga dapat menyerang kambing, babi, anjing, kucing, serta berbagai macam satwa liar seperti rusa, badger, dan kerbau. Hewan yang terinfeksi menjadi sumber penularan melalui sekresi pernapasan, susu, urin, maupun feses. Penularan pada hewan lain maupun manusia dapat terjadi melalui inhalasi aerosol, konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, serta kontak langsung dengan hewan sakit. M. bovis bersifat zoonosis sehingga menjadi ancaman bagi peternak, pekerja rumah potong hewan, maupun masyarakat umum yang mengonsumsi produksi hewan ternak yang terkontaminasi. Patogenesis, infeksi tuberkulosis terjadi melalui inhalasi droplet atau ingesti bahan terkontaminasi Mycobacterium. Bakteri bertahan hidup di dalam makrofag dengan menghambat fungsi fagosom lisosom, lalu memicu pembentukan granuloma sebagai upaya tubuh membatasi infeksi. Jika imunitas menurun, granuloma dapat mengalami nekrosis dan pecah sehingga bakteri menyebar melalui udara atau aliran darah, yang menyebabkan tuberkulosis miliar dengan lesi kecil di paru-paru dan organ lain. Perjalanan penyakit bergantung pada virulensi bakteri dan status imun inang. Kemudian di sini kita masuk kepada gejala klinis serta patologinya. Gejalanya itu adalah, yang pertama ada batuk yang berkepanjangan, kemudian penurunan berat badan yang progresif seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian juga ada limfadenopati atau pembengkakan pada limfonodus seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian juga ada lesi utama pada granuloma seperti yang ada pada paru-paru dan organ lainnya pada sapi. Yang seperti ditunjukkan pada gambar ini yaitu terdapat lesi-lesi yang merupakan salah satu dari gejala klinis dan patologi pada penyakit tuberkulosis bovine ini. Pengobatan tuberkulosis pada sapi yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis umumnya tidak dianjurkan karena memerlukan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berisiko menimbulkan hewan karier atau penularan zoonosis. Oleh karena itu, sapi yang terdiagnosis positif biasanya dikarantina dan dieliminasi sebagai bagian dari pengendalian penyakit. Upaya pencegahan dilakukan melalui program test and slaughter dengan uji tuberkulin secara rutin, penerapan biosecurity yang baik di peternakan, pengawasan pemasukan ternak baru, serta pasteurisasi susu untuk mencegah penularan ke manusia. Edukasi pada
ternak dan pekerja juga berperan penting dalam penekanan penyebaran penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan gejala klinis, hasil uji tuberkulin, serta konfirmasi laboratorium menggunakan PCR, sapi perah pada kasus ini didiagnosis menderita tuberkulosis bovina akibat infeksi Mycobacterium bovis. Penyakit ini bersifat kronis, berpotensi menurunkan produktivitas ternak, dan memiliki risiko zoonosis. Oleh karena itu, penanganan difokuskan pada eliminasi hewan positif serta penerapan langkah pencegahan seperti pengujian rutin dan biosecurity untuk mencegah penyebaran penyakit di tingkat peternakan dan masyarakat. Baik, itu saja pemaparan dari Cas Besleroni Mycobacterium bovine. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.